Sebagai ibu yang baik, aku datang ke kantor polisi atas kemauanku sendiri. Melaporkan putraku Ujang yang telah hilaf, sesat, bejat dan buas. Ia teler lalu membantai satu keluarga ludes. Ia mengunci mereka dalam satu kamar, lalu membakarnya. 5 orang meninggal, termasuk pacar Ujang sendiri. Alasannya, tak ada. Ia bilang, aku tak sadar ibu, katanya. Aku berharap yang berwajib akan bijaksana dengan laporanku yang berterus terang mengakui kesalahan Ujang. Banyak yang bilang, kalau berterus terang mengakui dosa, hukumannya akan ringan. Karena siapa lagi yang wajib mendera anak yang haus darah kalau bukan aku, ibu kandungnya? Siapa lagi yang wajib mendera anak yang tidak tahu diri, mencabik warga tidak berdosa, kalau bukan aku, ibu kandung? Aku yang telah memberi Ujang darah dan daging. Tapi aku Alpa tidak bisa menjauhkannya dari pergaulan sesat. Siapa lagi yang bisa menyeretnya untuk mengakui dosa, kalau bukan aku, ibu kandungnya? Aku rela ia didera, asal sepantasnya, agar ia kapok, lantas bersetir dari narkoba menuju jalan yang benar. Aku berharap peradilan masih bisa memberikan kesempatan untuk generasi muda mengakui kesalahannya. Penjara akan meringkusnya Nyahok sebagaimana hidup berkeadaban. Dengan dijatuhi hukuman nanti, semoga iblis yang menggerak di otaknya akan ngeletak dan Ujang kembali ke jalan yang benar. Ya Allah, tolonglah ibu yang malang ini untuk menumpas setan yang ada di benak Ujang. Tetapi malang, hakim putuskan lain. Ujang dianggap kejam, pembunuh berdarah dingin. Membakar satu keluarga tanpa alasan jelas lebih kejam daripada binatang buas. Karenanya wajib musnah. Begitu kata beliau disanggup pekik sorot masyarakat. Ujang putraku harus ditembak mati. Aku sebagai ibu semaput, dikunyah sesal, dihantui dosa. Coba, di mana ada ibu yang membunuh anaknya sendiri? Bukan Ujang binatang buas, tapi aku, iblis yang ganas. Tak kuat mendengar umpatan tetangga, tak kuat menerima tudingan biadab. Dengan sesal berkepanjangan, aku pergi ke penjara. Bukan Ujang yang harus dihukum, tapi akulah yang harus sujud mengakui dosa dan mendapat hukuman atas kebodohanku sendiri. Tetapi begitu bertatapan kembali dengan Ujang, aku langsung tumbang. Sementara putraku yang malang itu besar jiwanya. Ia sedih melihatku rebah. Lantas ia bersimpuh, mengurut kakiku, membalurnya dengan minyak kayu putih. Ketika pelupuk mataku terbuka kembali, ia sujud dan meminta maaf atas segala dosanya. Lantas berbisik, aku pamit ibu, akan pergi dan tak kembali. Sama sekali ia tidak mengutuk keputusan peradilan, sama sekali tidak menghujat ibunya yang kejam, sama sekali tidak menggugat keputusan presiden yang tidak memberikan grasi, dan sama sekali tidak menggugat kenapa nasibnya begitu malang. Ibu tak usah menyesal dan jangan merasa berdosa. Perbuatan ibu adalah suri tauladan yang akan Ujang kenang dan banggakan. Sejarah akan mencatat dengan tinta emas keberanian ibu. Walau putramu semata wayang, tapi karena ia seorang berdosa, kau antar sendiri untuk dihajar. Semoga ibu yang lain mengikuti jejakmu, agar tidak ada lagi kaula muda yang mengulangi perbuatanku. Semoga akan menjadi sejarah baru di negeri ini yang sedang digalau narkoba. Dan semoga lebih banyak lagi ibu sejati seperti ibu.
Duh, Ujang putra semata wayangku, aku ibu yang kejam. Hancur jiwaku berkeping-keping, tak sanggup menatap kegagahanmu, tak sanggup menyembunyikan rasa berdosaku, apalagi mendengar permintaan terakhirmu. Aku tak minta apa-apa, Ibu. Hanya ingin makan siang bersama Ibu sebelum dieksekusi. Hari itu ketika hari menyengat ibu kota, para wartawan diperbolehkan menjepret makan siang bersama yang menyedihkan itu. Aku sampai 100 kali mengunyah suapan pertama, tapi tetap saja tak mampu aku telan. Sementara putraku Ujang dengan lahap menyantap sayur lodeh terakhir buatan ibunya. Ketika pulang ke rumah, aku tak mampu bertahan. Aku tumbang di depan pintu rumah, dan tak ada satupun tetangga yang sudi menolong. Biar saja perempuan gila itu mati, binatang saja tidak mampu membunuh anaknya sendiri. Iblis itu layak dikirimkan ke neraka. Ia menyebarkan virus biadab yang bertentangan dengan kemanusiaan. Hampir subuh aku tersentak membuka mata. Ronda kampung mengetuk tiang listrik sebanyak 4 kali. Ya Allah, aku terlambat. Itulah saat terakhir putraku diberi kesempatan untuk sholat sebelum dikirim ke tempat eksekusi. Ya Allah, ampun. Aku terpekik melihat jam waker berlalu begitu cepat. Tak ada waktu lagi untuk menyeberang ke ibu kota tempat penembakan. Hujan! Sambil membayangkan kain hitam penutup mata Ujang dan 10 senjata dikokang untuk tebar peluru belah kepalanya, aku panik. Kalau putra semata wayangku mati, apa artinya hidup ini? Otakku gelap memukul-mukul. Lalu kuraih staging dan menggantung diri di kamar mandi. Tak perlu taksi, tidak perlu takut terlambat. Aku dengan cepat melayang ke angkasa. Jakarta dengan mudah kuseberangi. Di lapangan tembak aku saksikan senjata terhumus menunggu aba-aba untuk membantai. Tapi kenapa yang kutunggu tak kunjung kudengar? Jam sudah menunjukkan hampir pukul 5. Dan aku hampir tidur kembali. Tiba-tiba keluar perintah. Eksekusi dibatalkan. Para regu tembak dikirim kembali ke tangsi. Hukuman mati dibatalkan. Ternyata putra ibu tak bersalah. Semua itu fitnah. Biang kerok pembunuhan sejati sudah menyerah. Matahari sekali lagi memanjat di timur hari terang. Ujang putra ibu yang baik bersiul pulang, membeli sajadah di pinggir jalan, oleh-oleh buat mama sayang yang berani menegakkan kebenaran.